Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas KD yang terakhir, yaitu KD 3.18, materi evaluasi pengelolaan dana kas kecil. Yang akan kita bahas hari ini yang pertama, evaluasi perbedaan saldo dana kas kecil. Yang kedua, analisis selisih dana kas kecil. Nah, kita bahas dulu yang pertama, evaluasi perbedaan saldo dana kas kecil. Penghitungan fisik saldo kas kecil. Setiap akhir periode, pemegang dana kas kecil harus mempertanggungjawabkan semua pengeluaran dana kas kecil. Nah, bagaimana cara pemegang dana kas kecil mempertanggungjawabkannya? Yang pertama, memeriksa catatan mutasi dana kas kecil. Yang kedua, melampirkan bukti-bukti transaksi pendukung. Dan yang ketiga, menghitung fisik dana kas kecil. Nah, siapa yang melakukan penghitungan fisik ini? Yang pertama ada internal auditor perusahaan. Itu seperti supervisor, atau manajer keuangan, atau bahkan pimpinannya langsung. Nah, selain dari auditor perusahaan, juga disaksikan oleh 2 orang atau lebih. Tujuan penghitungan fisik saldo kas kecil. Tujuannya adalah memastikan bahwa saldo kas kecil menurut perhitungan fisik sama dengan saldo kas kecil menurut catatan mutasi dana kas kecil. Setelah kegiatan penghitungan fisik tersebut, maka dibuat berita acara penghitungan kas kecil. Nah, penghitungan fisik dana kas kecil ini dilakukan setiap akhir periode dan dilampiri bukti-bukti pengeluaran kas kecil. Penghitungan saldo kas kecil itu dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, memeriksa saldo kas kecil melalui catatan pembukuan yang ada, yaitu saldo awal ditambah penerimaan dikurang pengeluaran kas kecil. Yang kedua, memeriksa saldo kas kecil secara fisik, yaitu menghitung semua uang yang ada dalam kas kecil. Berikutnya, penyusunan berita acara penghitungan kas kecil. Besarnya saldo dana kas kecil yang diperiksa harus sama dengan saldo yang ada di pembukuan menurut perhitungan fisiknya. Nah, maka setelah kegiatan penghitungan saldo kas kecil ini dituangkan dalam berita acara penghitungan kas kecil. Nah, contohnya seperti berikut ini. PT Maju Jaya berita acara penghitungan kas kecil periode 31 Agustus 2019. Nah, jadi di sini kelihatan perbandingan antara yang pertama menurut catatan, saldo kas kecil menurut catatan, dan menurut penghitungan fisik kas kecil. Maka didapat bahwa antara pencatatan dan penghitungan fisik saldonya sama, yaitu sebesar 10 juta rupiah. Nah, jadi pada penghitungan fisik itu kita bagi menjadi uang kertas dan uang logam. Nah, itu kita lihat uangnya berapa lembar dan berapa kepingnya. Berikutnya, analisis selisih kas kecil. Apa itu selisih dana kas kecil? Selisih dana kas kecil adalah perbedaan atau selisih uang kas yang ada secara fisik dengan catatan menurut pembukuan. Nah, jadi tadi setelah kita lakukan proses penghitungan fisik kas kecil, maka kita akan mengetahui apakah terdapat selisih antara saldo menurut fisik dan saldo menurut catatan kas kecil atau tidak. Nah, apabila ada selisih, maka itu dinamakan selisih dana kas kecil. Nah, selisih dana kas kecil ini dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, selisih kas lebih atau
cash overage, yaitu saldo buku kas yang lebih kecil daripada jumlah uang tunai yang sebenarnya, maka dicatat sebagai pendapatan. Yang kedua, selisih kas kurang atau cash shortage, yaitu saldo buku kas yang lebih besar daripada jumlah uang tunai yang sebenarnya, maka dicatat sebagai beban. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan terjadinya selisih kas kecil. Yang pertama, jumlah yang diterima atau dikeluarkan lebih besar atau lebih kecil daripada jumlah yang seharusnya dicatat. Nah, jadi misalkan jumlah uang yang kita terima itu sebenarnya 100.000. Nah, tapi ternyata di pencatatan hanya 80.000. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya selisih kas kecil. Atau sebaliknya, pengeluaran itu sebenarnya 100.000, tetapi di catatan hanya 50.000. Nah, itu menyebabkan selisih kas kurang. Yang kedua, kehilangan akibat kekeliruan saat transaksi pertukaran. Nah, ini misalnya kesalahan itu, kehilangannya itu terjadi pada saat memberikan uang kembalian. Nah, misalkan ini bisa terjadi kalau di pecahan-pecahan kecil, misalkan kembalian 200 atau 100 rupiah. Nah, itu kan tidak ada, maka digenapkan. Maka sering terjadi selisih kas itu di akhir periode. Yang ketiga, adanya uang palsu. Yang keempat, kesalahan pencatatan dalam jurnal. Dan yang kelima, sebab-sebab lain yang tidak diketahui. Nah, jika pada akhir periode tidak ditemukan penyebab terjadinya selisih kas kecil, pencatatan selisih kas kecil dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, selisih kas lebih dicatat dalam jurnal dengan mendebit kas kecil dan mengkredit selisih kas kecil. Contohnya, pada tanggal 30 Juni 2019 diketahui saldo kas kecil menurut catatan sebesar Rp1.750.000, tetapi saldo kas kecil secara fisik sebesar Rp1.950.000. Hal ini menunjukkan ada selisih kas lebih sebesar Rp200.000. Maka selisih tersebut dimasukkan ke akun selisih kas melalui jurnal. Kas kecil didebit Rp200.000, selisih kas kecil 2 dikredit Rp200.000. Yang kedua, selisih kas kurang dicatat dalam jurnal dengan mendebit selisih kas kecil dan mengkredit kas kecil. Contoh, pada tanggal 30 Juni 2019 diketahui saldo kas kecil menurut catatan sebesar Rp1.570.000, tetapi saldo kas kecil secara fisik sebesar Rp1.750.000. Nah, setelah dilakukan penelusuran, diketahui bahwa penerimaan dana kas kecil pada tanggal 15 Juni 2019 sebesar Rp950.000. Hanya dicatat sebesar Rp770.000. Nah, maka kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan jurnal koreksi sebagai berikut. Kas kecil didebit Rp180.000 dan kas dikredit Rp180.000. Baiklah anak-anak sekalian, selesai materi kita hari ini. Kalian bisa mempelajarinya lebih lanjut dengan membaca buku literatur yang ada. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.